Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah eh, presentasi terkait tentang PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi selain saya kirim nanti PowerPoint-nya, saya juga akan menyampaikan detail PowerPoint ini di dalam YouTube sehingga Bapak Ibu bisa dengar, ya Bapak Ibu bisa pelajarin. Ya, sekali lagi tujuan dari PowerPoint atau bahan presentasi ini adalah bukan untuk dipublikasi, untuk di-share bukan, melainkan untuk Bapak Ibu pelajarin. Ya, untuk Bapak Ibu pelajarin yang mana tidak paham, yang mana kurang jelas, ya, halaman per halaman, kalimat per kalimat, Bapak Ibu boleh langsung japri saya. Nanti saya akan memberikan penjelasan secara detail beserta dengan contoh-contohnya, ya, agar kita tidak salah paham atau gagal paham. Ya, baiklah Bapak Ibu ya, tidak berlama-lama, ya. Sekali lagi, ini bukan untuk di-share, tetapi untuk dipelajari agar Bapak Ibu bisa paham. Setelah paham, sorry, setelah Bapak Ibu ada yang nggak paham, Bapak Ibu boleh langsung japri saya untuk kita ngobrol dan belajar sama-sama. Nah, nanti kalau sudah paham, barulah kita boleh share presentasi ini. Oke? Baiklah, teman-teman. Jadi, saya akan mulai presentasi ini dengan judul bisnis antisipasi atau bisnis jaga-jaga. Ya. Pastikan Anda adalah seorang pebisnis ya, Bapak Ibu. Jadi, yang mendengarkan presentasi ini, pastikan Anda ingin jadi seorang pebisnis gitu loh. Kalau Anda, ya minimal Anda pengen tahu, minimal Anda mau belajar. Tapi kalau Anda tidak pengen tahu, Anda tidak mau belajar, ya berarti Anda tidak perlu lanjutkan. Ya seperti itu. Jadi eh, segala sesuatu tidak langsung jadi, tidak tidak langsung jadi pebisnis ya. Kita mesti belajar dulu, tahu dulu. Wah ternyata menarik, baru akhirnya kita lanjutkan. Kalau tidak menarik ya berarti kita stop. Ya sekali lagi pastikan Anda adalah seorang pebisnis. Minimal Anda pengen tahu, minimal Anda pengen belajar. Ya, setidaknya berbagi informasi lah. Ya, jika ini bermanfaat, teman-teman boleh pakai APBN, ambil positif, buang yang negatif. Syarat berbisnis dengan KLPI, teman-teman ya. Syarat berbisnis dengan KLPI, ya KLPI itu adalah PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Ya, kami bergerak di perusahaan dagang. Nah, syarat berbisnis dengan KLPI itu adalah TST, tahu tahu diri, sadar diri, tahan diri, ya, APBN, ambil positif, buang negatif, dan JBJM. Jangan berharap, jangan nuntut, ya. Jadi tiga poin ini penting buat kita pegang sebagai dasar kalau kita mau berbisnis dengan KLPI. Ya, kita tahu diri kita siapa, kita sadar diri kita siapa, dan kita bisa tahan diri kita. Ya, menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang, setiap orang punya pengetahuan, punya modal, ya, punya banyak hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mesti TST. Mungkin Anda lebih tahu atau mungkin Anda kurang tahu, nggak masalah, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di sini bisnis itu kan masing-masing ya, teman-teman. Tidak perlu saling tuntut, saling injak, saling apapun enggak. Di sini yang diperlukan adalah saya harus tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Yang kedua tuh ambil positif, buang negatif. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena dalam hidup ini tidak selalu hal positif yang kita temukan, apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, serba, serba sulit, serba bingung. Oleh karena itu penting sekali kita mampu untuk mempelajari dan mengambil hal yang positif dalam segala hal ya, keluarga, persahabatan, ekonomi, pendidikan, dalam bisnis, dalam kerja, apapun itu, teman-teman, ya. Ambil positif dan buang yang negatif, ya. Tapi itu negatif beneran, Pak, ya. Apapun itu, teman-teman. Buang aja yang negatif, ambil aja yang positifnya. Dan yang terakhir JBJM, jangan berharap, jangan nuntut. Teman-teman, kita perlu berharap, tapi berharaplah sama Tuhan. Kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Dan jangan menuntut, ya. Ya, saya yakin semua orang kalau dia sadar tuntutan itu mampu membuat kita lebih baik lagi. Tetapi kita juga menyadari bahwa tidak semua orang suka dituntut. Oleh karena itu, mari kita nuntut diri kita sendiri. Jadi berharaplah sama Tuhan, tuntutlah diri kita sendiri. Jangan nuntut orang lain, nanti kita akan kecewa. Oke, lanjut. Contoh berjaga-jaga atau antisipasi, sedia payung sebelum hujan ya Bapak Ibu. Jadi banyak orang males bawa payung, tapi waktu hujan dia baru cari payung. Ada yang seperti itu. Tetapi ada orang yang selalu standby ada payung di dalam tasnya. Sehingga ketika dia hujan dia nggak khawatir lagi. Ya, itu namanya antisipasi. Dia berjaga-jaga mana tahu hujan. Ya, mobil sama ban serep sama teman-teman. Kalau kita keluar kota, khususnya kalau kita tahu ban serep kita banyak kempes atau ban serep kita nggak bisa dipakai, itu agak deg-degan. Bukan berarti kita berharap terjadi sesuatu, tetapi minimal berjaga-jaga. Ya,
Atau pesawat dengan pelampung. Ya, Bapak Ibu kebayangin nggak kalau kita naik pesawat, lalu nanti pramugarinya menyampaikan bahwa kursi nomor di tempat Anda duduk saat itu pelampungnya lagi kehabisan atau tidak berfungsi. Ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, pengalaman kami terbang udah ratusan tahun, tidak pernah jatuh. Pertanyaannya, kita masih deg-degan nggak? Kita cemas-cemas nggak Bapak Ibu? Ya, menurut saya sih pasti cemas ya. Teman-temannya, sekali lagi kita tidak berharap pesawatnya jatuh, tetapi itu namanya antisipasi atau berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu boleh sebutkan contoh lainnya yang mungkin Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu pernah mengalami, ya, berjaga-jaga atau mengantisipasi seperti itu. Lalu Airkado nih ya, Airkado, aplikasi Airkado punya KLPI, itu mengantisipasi buat apa? Oke. Nah, Bapak Ibu, Airkado adalah mengantisipasi atau jaga-jaga terhadap masa pensiun dan pengangguran. Ya, kalau Bapak Ibu punya masa pensiun atau punya pensiunan yang sudah cukup bagus, ya, Bapak Ibu tidak menganggur, pekerjaan baik-baik aja, dagang baik-baik aja, bisnis baik-baik aja, ya udah abaikanlah RKDO ini. Berarti ini bukan buat Anda. Tapi kalau masa pensiun kayaknya bingung ya, lalu kerja kayaknya juga bingung, bisnis juga bingung, dagang juga bingung. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang tepat buat Anda. Ya, Anda yang tentukan, bukan saya yang tentukan. Oke, lanjut teman-teman. Kado, satu bukan MLM, ya bukan multi level. Jadi Bapak Ibu, saya pastikan ini bukan Bapak Ibu disuruh jual produk, lalu tawarkan produk tidak ya Bapak Ibu, ini bukan MLM. Dua, bukan investasi ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebuah sebuah bisnis aplikasi. Bisnis investasi. Jadi Bapak Ibu taruh duit, nanti duitnya beranak. Enggak. Ya, kami adalah perusahaan perdagangan Bapak Ibu. Oke, perdagangan nih, kalau cerita perdagangan, perdagangan punya tiga komponen ya. Yang pertama bos atau owner atau pemilik, yang kedua karyawan ya, orang yang membantu bosnya. Yang ketiga adalah pembeli. Saya sengaja bikin warna merah agar teman-teman tahu ini di highlight ya. Ini apa, dari ketiga komponen ini teman-teman ya, mana yang penting ya, jelas ya. Yang saya highlight ya, yang saya beri warna merah itu yang paling penting. Nah, karena penting sekali Bapak Ibu, maka disingkat dengan PSPS ya. Apa itu PSPS? Pembeli sangat penting sekali. Bapak Ibu di dalam dunia perdagangan, jika tidak ada bos, tidak ada karyawan, masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih bisa berjalan lah. Contoh Bapak Ibu lihat eh, bos bisnis-bisnis yang bosnya udah nggak duduk lagi, nggak jaga lagi. Contoh apa? Indomaret, Alfamart ya. Itu nggak perlu bosnya ada di situ ya. Karyawannya kerja aja udah beres ya. Ya kalau nggak ada karyawan, ada Bapak Ibu. Kadang-kadang bos yang turun tangan jaga sendiri. Ya teman-teman. Jadi kadang-kadang sekarang udah apa ya, udah canggih ya teman-teman ya. Tapi kebayang nggak kalau dalam perdagangan tidak ada pembeli? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebayang nggak kalau ternyata pembeli itu tidak penting atau tidak ada pembeli, bagaimana kondisi perdagangannya? Ya, pertama sepi, dua karyawan dikeluarkan, tiga ya bosnya tidak jadi bos lagi. Oke? Nah, apakah Anda setuju PSPS? Ya, setuju nggak bahwa pembeli adalah sangat penting sekali? Nah, teman-teman, coba kita pelajari perdagangan saat ini. Perdagangan saat ini kita perlu modal. Dua, kita butuh tempat. Tiga, kita butuh produk. Empat, kita butuh karyawan. Lima, kita promosi. Dan enam, pembeli. Ya, rata-rata hampir di semua proses perdagangan, ya, kalau kita mau dagang, ini adalah poin-poin. Ya, mungkin bisa dibalik-balik ya. Modal, produk, ya, atau mungkin promosi dulu ada. Pokoknya ini menjadi poin-poin yang selalu ada di dalam perdagangan saat ini. Ya, tapi teman-teman boleh perhatikan, ya. Pembeli ada di nomor urut 6, ya. Pembeli ada di nomor urut 6. Sehingga berdasarkan urutan, di situ membuktikan bahwa pembeli bukan PSPS, Bapak Ibu. Ya, pembeli itu bukan PSPS. Ini yang menyebabkan dalam perdagangan tuh suka gonta-ganti produk, gonta-ganti barang dagangan, ya, tutup buka, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan kita harus siap punya banyak produk agar satu pembeli datang dia lihat tokonya lengkap, ya, dia bisa beli apapun. Ya, sehingga dia butuh modal yang lebih besar, tempat yang lebih besar, produk lebih banyak. Ya, lalu kita bandingkan dengan cara dagangnya KLPI. Tadi kan dagangnya ya secara umum. Nah sekarang kalau KLPI dagangnya gimana nih? Nah teman-teman ya. Jadi teman-teman, nomor satu, KLPI itu ya dia mengumpulkan pembeli. Nah ini perlu digaris bawahi. Kita mengumpulkan pembeli. Jadi bukan KLPI memberikan pembeli loh teman-teman. Jangan sampai salah paham ya.
kita mengumpulkan Anda, saya, semua orang nih, yang Bapak Ibu yang mau berbisnis dengan KLPI, sepakat bahwa kita kumpulkan pembeli. Itu dulu, ya. Kita kumpulkan pembeli. Sehingga kalau pembelinya sudah kumpul, maka produknya kita bisa atur. Contoh, Bapak Ibu pasti beli beras kan untuk makan. Kita tinggal atur, Bapak Ibu pakai beras apa, kita tinggal cari suppliernya. Contoh lagi, Bapak Ibu di rumah pasti bayar listrik kan, teman-teman? Nah, listriknya nanti kita atur, ada yang prabayar, ada pasca bayar, ya kita atur teman-teman. Sehingga kita nggak butuh produk yang cukup banyak, itu udah satu aja difokusin seperti itu. Ya, itu sebabnya kenapa kita sebut dengan PSPS, pembeli sangat penting sekali. Karena pembeli sangat penting sekali, maka kita taruh urutannya nomor satu, yaitu apa? Kumpulkan pembeli. Ya, jadi Bapak Ibu ini menjadi hal yang baru ya, yang mungkin Bapak Ibu baru dengar, atau mungkin Bapak Ibu juga sependapat nih, karena banyak orang yang saya temukan ketika saya ngobrol ini, mereka juga katakan, iya Pak, saya juga berpikir tuh dari dulu. Nah ya, mungkin kita sependapat juga seperti itu. Jadi nomor satu, kumpulkan pembeli. Ingat, bukan KLP yang kumpulkan pembeli. KLP punya idenya nih, tapi kita semua yang mengumpulkan pembeli. Oke, nanti saya lanjutkan bagaimana cara mengumpulkan pembeli. Tapi yang kedua adalah diberi uang belanja. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Ini poin yang sangat penting sekali. Ya, diberikan uang belanja. Si pembeli-pembeli tadi yang udah ngumpul diberikan uang belanja. Bagaimana caranya Pak? Nanti sabar. Oke. Yang ketiga, baru disuruh belanja. Ya, ini satu konsep perdagangan di KLPI. Ya, sangat berbeda jika Bapak Ibu lihat dengan perdagangan pada umumnya. Ya, di mana pembeli itu nomor urut 6. Kalau di sini jelas pembelinya nomor satu. Ya, dengan cara dagang ini, apakah pembeli itu PSPS, Bapak Ibu? Ya, iya, karena menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas. Dan ini perlu sekali teman-teman pahami benar-benar agar teman-teman tahu KLPI itu ngapain, gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang yang minta mana Pak produknya, mana ada barang dagangannya. Teman-teman di luar sana produk udah banyak, udah banjir. Ya kita kalau mau bersaing soal harga, soal produk mau udah capek teman-teman. Tapi bayangin nggak satu-satunya perusahaan yang ngumpulin pembeli itu baru di KLPI Bapak Ibu. Ya, oke. Caranya bagaimana nih? Nah, oke kita masuk ke caranya. Kado ya. Satu, KLPI buat komunitas sebagai tempat berkumpulnya pembeli. Jadi kita ciptakan komunitas teman-teman. Penting buat ngumpul ya. Kalau nggak ada komunitas susah ngumpulnya teman-teman. Ya, tapi sekarang sudah dipermudah karena udah ada media sosial ya, teman-teman udah ada Zoom-nya seperti ini, udah di YouTube ya. Jadi kita lebih gampang. Yang kedua apa? Komunitas itu disebut komunitas pembeli setia. Karena prioritasnya pembeli, karena PSPS kita ya sebut dengan komunitas pembeli. Tapi kok setia Pak? Nah, karena kita diberikan voucher. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu diberikan voucher belanja, ya Bapak Ibu pasti belanja, ya kan? Itu yang kata kunci setianya Bapak Ibu. Ya, baru yang ketiga nih, setiap pembeli wajib. Nah, ini dia nih. Karena kita semua bertugas mengumpulkan pembeli, maka setiap pembeli, berarti Anda, saya, ya, wajib kumpulkan tiga pembeli lain. Jadi teman-teman semua, kita punya kewajiban untuk mengumpulkan tiga pembeli lainnya. Coba Bapak Ibu lihat, banyak nggak pembeli di sekitar Anda? Ya, misalnya seorang pengusaha atau pabrik sepatu. Bapak Ibu, satu hari dia keluar dari pabriknya, dia adalah pembeli. Contoh dia misalkan tambal ban. Nah, dia pembeli angin Bapak Ibu. Dia aus, dia beli minuman, dia pembeli. Jadi semua orang adalah pembeli. Ya tentunya Anda harus mampu menjelaskan. Oleh karena itu di awal saya katakan bahwa slide ini bukan untuk di-share, tetapi untuk Anda pelajari dan Anda pahami. Kalau ada yang bagian kalimat per kalimat tidak ngerti, Bapak Ibu tanya langsung ke saya aja, jangan tanya ke orang lain. Oke? Jangan tanya ke ketua komunitas Anda, tanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa. Ya, jadi setiap pembeli wajib kumpulkan tiga pembeli. Ya, kalau di aplikasi kami itu yes, ada tombolnya YES. Kalau dia udah tiga selesai itu yes. Nah, dalam waktu 1 bulan setelah bergabung, perhatikan baik-baik kita kasih waktu dalam waktu 1 bulan. Oke? Jadi artinya gini, Anda mau berbisnis teman-teman. Ya, Anda mau berbisnis. Setelah Anda bergabung. Jadi kalau Anda nggak siap, jangan gabung. Oke? Oke. Lanjut, setiap pembeli hanya diizinkan untuk mengajak tiga pembeli lain, tidak boleh lebih. Sekali lagi, tidak boleh lebih. Jadi kalau Anda sudah ajak tiga, teman-teman, yang keempat tolak. Suruh dia cari cari komunitas lain. Atau Bapak Ibu pilihlah ya, atau dengan bahasa lain gini, pilihlah tiga orang Anda tuh yang benar-benar mau berbisnis dengan Anda dan Anda mau berbisnis dengan dia. Jangan asal-asalan karena cuma tiga seumur hidup loh teman-teman. Ya, tidak boleh lebih.
Kelima, apabila, nah ini teman-teman perlu garis bawahi, apabila dalam waktu 1 bulan pembeli tidak berhasil mengajak, maka pembeli tersebut dianggap mengundurkan diri dan biaya sewa aplikasi akan dikembalikan. Nah itu Bapak Ibu. Ya, buat teman-teman, Pak saya mau Pak. Ternyata 1 bulan 30 hari kemudian Anda tidak mampu. Ya, berarti Anda dikeluarkan. Ya, mohon maaf ya. Ya, namanya bisnis kan kadang-kadang kita juga harus paham sih. Ada yang cocok, ada yang mau, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi kita nggak bisa, ya positive thinking tentu perlu sih Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus menerima kenyataan. Ingat di depan, kita harus TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ya udah tahu diri aja, saya nggak mampu, ya udah saya ngundurin diri, duit saya dibalikin, ya. Duit apa Pak? Uang sewa aplikasinya, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak ada beban. Kalau teman-teman butuh perpanjangan, silakan ngobrol sama komunitas, ketua komunitas Anda. Ya, kalau ada, aduh, gua baru sebulan pengen baru mau dapet nih. Nah, silakan ngobrol sama ketua komunitas. Nanti ada kebijaksanaan, ada kebijakan salah, kebijakan dari ketua komunitas Anda. Oke? Yang keenam, perpanjangan waktu akan diputuskan, oh ini udah ada ya, oleh ketua komunitas sesuai dengan kesepakatan antara ketua komunitas dengan anggota komunitas. Jadi, jika Anda butuh waktu lebih, Anda ngobrol langsung sama ketua komunitas. Oke? Pembeli yang berhasil akan mendapatkan nomor antrian. Nah ini, kalau Anda berhasil, lampu Anda menyala, maka Anda akan mendapatkan nomor antrian. Antrian apa? Antrian untuk dapetin voucher, Bapak Ibu. Voucher belanja tadi. Ingat nomor satu kan kumpulin pembeli, dua dikasih voucher. Ya, sehingga ketika Anda udah berhasil melakukan kewajibannya, Anda akan terima hak Anda. Tapi ada antriannya, Bapak Ibu, ya. Ada antriannya, Bapak Ibu akan dapat nomor antrian untuk mendapatkan voucher, ya, sebesar 250.000 per bulan per cabang. Lumayan, teman-teman. Per bulan loh 250.000, ya, per cabang. Dari setiap dan teman-teman bakal dapat bagi hasil. Jadi selain dapat voucher belanja, dapat bagi hasil lagi. Ya, oke teman-teman. Satu komunitas berjumlah 121 orang termasuk ketua komunitas. Jadi satu komunitas itu nggak boleh banyak-banyak. Hanya 121 pembeli saja. Dan ketuanya udah termasuk di dalam. Artinya kita cuma butuh 120 pembeli. Oke? Ya dan ingat, tidak boleh banyak-banyak. Hanya satu orang dibatasi 3 doang. Nggak bisa lebih dari itu. Ada keempat tolak, teman-teman. 9, jika ada bisnis yang lebih mudah, lebih murah, silakan kerjaan yang lain dulu. Nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bahagia, saya sangat senang ya Bapak Ibu mau mendengarkan sampai di menit ini, sampai di halaman ini. Tapi saya juga harus jujur ya teman-teman, sekali lagi ini bisnis. Kami butuh, saya mau orang-orang yang benar-benar mampu dan siap bekerja bersama-sama. Ya, kalau nikmatin sama-sama pasti semua orang mau. Tapi mau nggak kita siap dan kita mau bekerja nggak bareng-bareng? Itu aja dulu. Kalau menurut Bapak Ibu ternyata bisnis ini susah, nggak apa-apa Bapak Ibu skip aja video ini. Tapi menurut Bapak Ibu, wah ini boleh juga nih. Ya, kenapa saya bilang ini sangat mudah? Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu cukup mengumpulkan 3 pembeli seumur hidup. Mudah nggak Bapak Ibu? Seumur hidup loh, ya kan? Jadi nggak usah muluk-muluk. Ya, ada juga nih teman-teman. Tapi Bapak Ibu harus penting kita harus tahu bahwa setiap orang tuh, jadi bukan hanya Anda 3, tapi yang lainnya nggak lakukan. Kita mau setiap orang, ya. Dan kedua, kalau ada orang yang keempat mau bergabung, Bapak Ibu harus tolak. Silahkan cari komunitas lain atau cari ketua atau ketua komunitas yang lain, ya, seperti itu. Dan ingat, bagi ketua komunitas jangan kegeeran, ya, jangan berharap, ingat jangan menuntut, jangan mentang-mentang dikasih pembeli senengnya minta ampun. Interview dulu dong, tanya dulu dia siap gak lakukan kewajibannya. Ya. Lalu kenapa saya bilang termurah? Hanya 125.000 per tahun Bapak Ibu sewa aplikasinya. 125.000 per tahun itu sama dengan 10.000 per bulan. Uang belanjanya dapatnya 250.000 per bulan atau sama dengan 3 juta. Ingat ya, ada syarat dan ketentuan. Jangan, Pak saya udah langsung dapat. Enggak, ada nomor antrian ya, teman-teman ya. Perhatikan poin nomor 7. Oke, lanjut. Cara kerja. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Cara kerjanya. Satu, ketua komunitas kecil buat tabel total 121 pembeli. Jadi Anda wajib punya tabel komunitas Anda sendiri, yaitu 121 pembeli. Karena Anda udah satu, berarti sisa 120. Kumpulkan 3 pembeli sesuai kriteria Anda. Jadi Anda wajib, ya teman-teman, wajib ya. Bukan ngurus sisa 120, wajib untuk memastikan bahwa 3 pembeli Anda melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi Anda sebagai ketua komunitas, Anda buat tabel 120 orang, lalu Anda mulai dengan mengajak 3 orang pembeli lainnya. Dan pastikan 3 orang pembeli lainnya melakukan hal yang Anda lakukan. Pastikan itu. Kalau tidak dalam 1 bulan, keluarkan dan kembalikan uang sewa. Oke? Nomor 2,
Pastikan tiga pembeli melakukan ada yang Anda lakukan. Ya. Saya sudah sampaikan. Dalam waktu 1 bulan. Ini maksimal. Kalau 1 bulan nggak dapat, udahlah. Jangan dipaksain lah. Ya, jika Anda butuh waktu perpanjangan, silakan ngobrol langsung dengan ketua komunitas Anda. Jika tidak berhasil, uang sewa dikembalikan dan mengundurkan diri. Gampang kan teman-teman? Ya, nggak ada beban, nggak ada resiko apapun. Yang tiga, ulangi terus hingga tabel Anda full. Ingat, kerjain sampai tabel Anda full aja. Komunitas Anda penuh. Udah, komunitas Anda penuh, Anda beres. Oke, tapi ingat ya teman-teman, Anda tidak boleh cari lebih dari tiga. Oke, penting ketua wajib memastikan tiga pembeli yang diajak melakukan yang dilakukan. Ketua dalam waktu 1 bulan tidak lebih. Ya, 1 bulan aja. Selanjutnya ngapain lagi nih? Ya, oke, KLP siapkan sebuah aplikasi untuk kita mengawasi pertumbuhan komunitas. Ya, manfaat dari aplikasi itu apa? Satu, memantau uang belanja kita setiap bulan. Ya kan, nanti uang belanja kita tuh ada di aplikasinya di aplikasi Air teman-teman ya setiap bulan. Dua, memantau pertumbuhan komunitas pembeli kita. Jadi tabel Anda tadi itu ada di dalam aplikasi Air juga. Anda bisa memantau pertumbuhannya. Lalu apa? Memantau informasi-informasi penting tentang perusahaan dan perkembangannya. Jadi ada update-update nih Bapak Ibu boleh lihat misalnya sudah ada toko apa aja, toko di mana saja. Lalu sewa aplikasinya tadi sudah sampaikan 125.000 per tahun per cabang ya, teman-teman ya. Ya 125.000 per cabang. Perhatikan teman-teman, jika Anda tidak melakukan kewajiban silakan mengundurkan diri dan uang sewa dikembalikan. Jadi Anda jangan malu-malu. Ya balik lagi bisnis itu kan namanya juga ada yang berhasil dan gagal. Nah, tapi kalau ada gagal uang dikembalikan. Berapa total bonus Pak belanja saat ini? Ya saat ini total bonus belanja kita tuh yang disediakan satu cabang tuh 250.000 per bulan. Tadi saya udah sampaikan ya. Nah, dan kita punya 14 cabang ya. Sebenarnya ada 15 Haromain tapi kita nggak hitung ya. Kita ada 14 cabang, total bonus yang dapat diperoleh adalah 250.000 dikali 14 cabang sama dengan 3,5 juta per bulan. Oke, ya 3,5 juta per bulan itu per 14 cabang. Oke, teman-teman ya. Jangan sewarakah, fokus aja dulu di Kado Lampung. Oke. Belum termasuk double akun dan bonus belanja dari aplikasi Air. Nah, teman-teman bisa double akun, tapi ingat tadi saya udah sampaikan nggak boleh serakah. Ya, lanjut. Ingat ya, ingat ya. Tolong di garis bawahi. Ingat ya, lakukan kewajiban terlebih dahulu baru tuntut hak Anda. Anda tidak mampu, silakan mengundurkan diri dan uang sewa Anda dikembalikan. Oke. Lalu selesai, pastikan setiap 3 orang pembeli yang kita ajak melakukan yang kita lakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Yalah, bisnis kan lebih lebih cepat lebih bagus, Bapak Ibu. Ya, dalam 30 hari nggak ngerjain, udahlah suruh keluar aja. Oke, ingat pastikan semua pembeli Anda melakukan yang Anda lakukan. Ingat, kalau dia tidak mau jangan gabung. Ya, kalau dia nggak siap jangan gabung. Dia nggak sanggup jangan gabung. Jangan. Hanya 3 guys. Ya, hanya 3 Bapak Ibu. Hanya 3 pembeli tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Kesimpulan dan rangkuman. Bapak Ibu, KLP berdiri dari 2016, aplikasi Air lahir tahun 2023. Dari 2023 sampai hari ini kita kurang lebih berjalan hampir 3 tahun ya Bapak Ibu. Ya, kita belajar selama ini bijak aja tapi nggak tegas. Tapi kali ini kita belajar bijak dan tegas. Ya, kita tegas-tegas aja lah. Ini bisnis jangka panjang. Ini bisnis untuk antisipasi masa pensiun. Kalau menurut Anda di bisnis ini Anda tidak mau mendapatkan uang belanja total 3,5 juta per bulan 14 cabang, ya berarti Anda nggak perlu di sini. Ya, dua tidak sanggup tidak gabung. Jelas tidak sanggup tidak gabung. Tidak mau tidak gabung. Jangan ada yang dipaksa. Bodoh kita kalau kita mau dipaksakan seseorang, apalagi bisnis. Bisnis gak bisa ikut-ikutan. Bisnis gak bisa setia kawan, teman-teman. Bisnis adalah bisnis. Udah itu aja titik. Ya, TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ngerti lah. Saya nggak pintar ngomong Pak. Saya nggak bisa ajak orang. Jangan, yang gabung ngapain? Ya, teman-teman. Atau gini, udahlah Pak. Saya gabung-gabung aja deh. Kayak enak sama teman. Anda salah justru. Yang bikin hidup Anda tambah susah apa? Karena Anda selalu tidak enak. Udah kalau nggak sanggup bilang nggak sanggup, ya kan, teman-teman. Hanya 3 pembeli, lebih dari 3 silahkan cari leader lain. Silahkan cari leader lain. Lebih dari 3, 3 aja cukup. Ya, ngapain sih teman-teman ngurusin banyak-banyak? Mau 3 aja juga cukup ribet kok. Oke, 4, fokus satu tabel, baru kembangin cabang atau tabel lain. Ingat, satu tabel atau satu komunitas itu. Jadi tabel itu sama dengan komunitas ya Bapak Ibu. Satu tabel atau satu komunitas itu nilai jumlah pembelinya itu 121. Udah termasuk ketua sehingga sisa 120 aja. Ya, 5 jangan serakah. Ingat jangan serakah. Yang dulu Air ikut 14 cabang, lalu nggak berhasil. Nah itulah teman-teman. Ya, oke jangan serakah. 6 super tim bukan Superman. Kita mau bangun tim. Kita mau bangun komunitas. Ya, yang tidak bisa kerja tim dilarang bergabung. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Oke, selesai. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua, ini adalah presentasi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan
video YouTube ini teman-teman bisa dengarkan baik-baik untuk orang-orang atau untuk Anda yang baru pertama kali follow akun YouTube ini ya. Terima kasih. Jangan lupa Anda boleh suka, kalau Anda suka Anda like ya. Kalau merasa ini bermanfaat Anda boleh share ya. Anda boleh subscribe jika ada video-video yang baru Anda bisa dapat notifikasi. Ya, untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung lalu Anda pernah kecewa, ya saya minta maaf. Sekali lagi teman-teman tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mengecewakan, tetapi ada satu misinformasi, misedukasi yang terjadi. Selama ini kita cuma bijaksana tapi tidak tegas. Kali ini saya mau bijaksana dan saya mau tegas. Artinya apa? Saya mau bahwa setiap orang yang mau bergabung di sini adalah orang-orang yang siap bekerja. Ya, jadi orang yang tidak siap kerja jangan gabung, ya seperti itu, oke? Nah, baru jangan lupa APBN, ambil positif buang negatif. Teman-teman di luar sana banyak orang yang sudah kecewa, banyak orang yang pikir dia udah tahu, banyak orang pikir saya udah gabung, saya udah gagal. Bapak Ibu, hidup ini butuh perjuangan. Nggak ada yang mudah di dalam hidup ini. Ya, saya yakin lah buat teman-teman yang udah punya banyak pengalaman hidup, saya sangat percaya. Ya, satu hal yang pasti teman-teman dari saya pribadi, saya memutuskan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, bukan apa yang saya mau lakukan. Kalau yang mau saya lakukan banyak, Bapak Ibu, tapi ternyata saya tidak melakukan apapun. Jadi saya memutuskan untuk saya harus melakukan sesuatu. Ya, inilah yang saya lakukan khususnya untuk member-member KLP di seluruh Indonesia. Mari ya, untuk Anda yang ngerasa mampu, Anda ngerasa sanggup, mari kita bangkit lagi, kita fight lagi, kita semangat lagi. Dan terakhir untuk teman-teman yang udah selalu support, thank you banget. Ya, sekali lagi KLPI bisa karena kita semua, teman-teman. Ya, KLP adalah sebuah sarana, KLP adalah sebuah alat, teman-teman, transportasi untuk membawa kita kepada tujuan kita. Oke, baiklah teman-teman semua, semoga informasi dari presentasi ini bermanfaat buat kita semua. APBN, ambil positif, buang negatif. Ya, jangan lupa tidak untuk di-share, untuk Anda pelajari. Pelajari per kalimat, pelajari per halaman. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan japri saya akan jelaskan sedetail mungkin, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya lah, seperti itu. Oke, setelah Anda jelas, Anda paham, silakan Anda kerjakan. Baiklah Bapak Ibu semua, jangan lupa kita ada Zoom setiap hari Kamis dan setiap hari Kamis dan hari Minggu. Kita ada 3 sesi, itu jam 17.30 sampai jam 18.15, lalu sesi kedua 18.30 sampai 19.15, lalu sesi terakhir 19.30 sampai 20.30. Ya, batas keterlambatan hanya 10 menit. Kalau Anda telat, Anda ikutin aja sesi selanjutnya. Oke, ya buat teman-teman semua, ya jangan lupa ada link Zoom-nya, nanti akan saya share Japri buat teman-teman yang mau, Japri aja. Oke, buat Anda yang belum ada nomor HP saya, Anda dapat video ini dari mana ya, Anda Japri ke orang itu. Oke ya teman-teman semua, salam sukses, salam sehat, salam 5 pilar buat kita semua.